Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita dengan topik hari ini yaitu berjalan dalam kuasa Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan kepada kami sehingga kami boleh bukan hanya berjalan dengan kekuatan kami yang terbatas ini, tetapi Tuhan, kami boleh berjalan dalam kuasa Tuhan yang tidak terbatas, supaya kami boleh menjadi terang dan menjadi garam dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuntunlah kami, beri kekuatan kepada kami. Nyatakan Tuhan kebenar-Mu dalam hidup kami. Dan perbaikilah Tuhan sikap kami yang salah, supaya kami boleh memperbaiki dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi batu sandungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk mereka yang punya masalah, persoalan, pergumulan, tantangan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemenangan, dan jalan keluar. Bagi mereka yang sakit, Engkau memberikan kesembuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sesuai dengan bacaan topik kita, yaitu berjalan dalam kuasa Tuhan, kita lihat dalam kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 6. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi, luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Dari sini saudara, bacaan ini menjelaskan bahwa Musa memuji Tuhan bersama dengan bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Karena apa saudara? Karena dia melihat keagungan Tuhan, betapa luhurnya, betapa hebat dan agung dan mulia Tuhan itu, sehingga dia bisa melihat bagaimana laut dibelah oleh Tuhan menjadi dua. Laut itu terbelah menjadi dua saudara, tanpa ada dindingnya. Itu hanya kuasa Tuhan yang membentengi. Karena apa? Karena Musa berjalan dalam kuasa Tuhan. Ketika Musa diutus untuk melepaskan bangsa Israel, maka ketika Musa berjalan selama dalam utusan itu, kuasa Allah menyertai dia. Demikian setiap orang-orang yang hidup di dalam firman Allah, yang menamakan dirinya, yang mau menjadi saksi-saksi Kristus, saya percaya kuasa Allah akan ada dalam hidup kita. Sehingga Tuhan akan membentengi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi orang yang percaya. Namun yang pasti, bagaimana kita mau berjalan dalam kuasa Tuhan seperti Musa. Musa itu adalah dulu boleh dikatakan orang Israel, namun diangkat anak oleh Firaun. Ketika dia tahu dia bangsa Israel, saudara, yang menderita, padahal dia sudah hidupnya nyaman. Dia meninggalkan kenyamanannya dan dia mau tinggal bersama dengan bangsa Israel yang menderita, yang susah. Disitulah letaknya saudara, kalau kita lihat sebagai orang percaya, kita harus meninggalkan duniawi. Walaupun itu memberi kepada kita kenikmatan, kita harus datang kepada Tuhan. Walaupun saudara, hidup kita mungkin sedikit kurang baik, tidak seperti dalam dunia. Namun disitulah kuasa Tuhan menyertai. Di dalam dunia mungkin kita akan nikmati duniawi, tapi kita akan mati dalam dosa. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan menikmati bukan duniawi, tapi menikmati kuasa Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Hanya ada dua di dalam dunia yang di hari ini kita boleh pilih. Yaitu kita mau menikmati duniawi atau menikmati kuasa Tuhan. Sehingga kita mau berjalan dalam duniawi atau berjalan dalam kuasa Tuhan. Saudara, tinggal kita memilihnya. Kita lihat dulu ayat yang kedua. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji Dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Bagaimana Musa mengagungkan Tuhan yang luar biasa. Saudara, bukan mengagungkan sebagai anak Firaun. Bukan mengagungkan kehebatannya dia dulu sebagai putra raja. Namun dia mengagungkan Tuhan karena dia menikmati kuasa Tuhan. Sehingga dia katakan, Tuhan keselamatanku, kuluhurkan Dia. Dia yang bisa menolong aku, mazmurku, kupuji Dia. Karena dia menikmati kuasa Tuhan. Banyak orang di dunia ini yang menikmati duniawi, saudara, dia akan haus kembali dan tidak akan pernah puas. Seperti kita minum air asin, saudara, tambah haus, akhirnya kita mati. Tetapi di dalam Tuhan kita akan menerima air kehidupan. Sebagaimana perempuan
Samaria itu saudara, dia menikmati duniawi. Dengan laki-laki satu tidak cukup, tambah 5. Namun ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menikmati kuasa Tuhan. Sehingga dia menjadi saksi Tuhan dan meninggalkan segala kenikmatan duniawi. Jadi untuk orang-orang yang percaya, biarlah kita belajar untuk menikmati kuasa Tuhan. Jangan kita masuk terjebur dalam lumpur kenikmatan duniawi. Di dalam kuasa Tuhan pun kita bisa menikmati yang lebih indah, lebih bahagia, dan lebih-lebih daripada yang ada di dunia. Bahkan sampai kepada kekekalan. Kita lihat ayat yang ketiga. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Banyak orang-orang saudara tidak mengakui Tuhan. Ya, mungkin dia percaya kepada Allah namun tidak mengakui Tuhan. Apa saudara? Kalau kita bicara Allah itu menunjukkan bahwa dia itu sang pencipta. Sehingga semua orang boleh berdoa, memohon, dan dia memberikan yang baik, yang jahat. Saudara, itu semuanya. Namun ketika kita menyebut Allah itu sebagai Tuhan, berarti kita mengakui kedaulatannya, sehingga kita menjadikan diri kita sebagai hamba daripada Tuhan. Sehingga ada bahasa Ibrani disebut Abdiel, artinya hamba daripada Allah. Karena dia telah menyebut Allah sebagai Tuhan atau Tuhan besarnya, yaitu yang dia harus turutin, ikutin. Banyak orang yang beragama percaya kepada Allah hanya cuma minta rezeki, minta mujizat, minta berkat, lupa menjadi hamba Allah. Sehingga ketika kita menyebut Allah sebagai Tuhan, itulah namanya saudara, bahwa kita bukan hanya minta berkat mujizat, namun kita boleh memberikan diri kita sebagai hamba Allah, Abdiel. Sehingga perjanjian baru disebutkan juga adalah hamba Tuhan. Dan kita juga tahu pada zaman sekarang, kita di gereja juga sebutkan hamba Tuhan. Kata hamba Tuhan berarti kita punya Allah, tetapi yang sudah kita jadikan sebagai Tuhan atas hidup kita, sehingga kita tidak berkuasa atas kita sendiri. Demikianlah Musa. Musa sudah tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Musa bisa berjalan ke Midian, ke Israel dengan jalan yang pernah dia tempuh. Namun saat itu Tuhan memilih dia untuk jalan di jalan yang lain. Dan dia mengikuti walaupun dia tahu itu jalan yang salah. Karena semakin lebar, semakin jaraknya jauh dengan daratan Asia. Sehingga lautnya semakin lebar. Namun dia jalan terus saudara, semakin lebar. Bukannya dia jalan potong yang ada jalan darat. Tetapi saat itu dia mengikuti. Ternyata pada saat dia ikuti tambah sulit. Mungkin bangsa Israel berkata ini salah jalan. Tetapi saat itu ketika sampailah di tujuan itu, musuh sudah mendekat. Maka Tuhan berkata untuk supaya Musa itu memakai tongkat yang mengangkat dan sebagainya. Maka terbelahlah laut itu menjadi 2. Sehingga Musa berjalan dilewatkan. Dia tidak menikmati jalan darat, jalan dunia. Dia menikmati jalan Tuhan, yaitu kuasa Tuhan. Biar hari ini saudara, mungkin kita ada jalan shortcut, tapi itu berbahaya. Namun Tuhan memberikan kepada kita jalan sepertinya berbahaya, namun itu jalan-jalan kuasa Tuhan. Dan saudara akan melihat itu, apa yang terjadi sehingga dikatakan Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya pahlawan perang. Saudara, Tuhan bukan membawa kita untuk beribadah, namun Dia pahlawan perang. Untuk apa? Dia membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Bahkan musuh-musuh kita pun akan ditenggelamkan. Seperti ayat 4 dan 5 kita baca. Firaun yang mengejar Musa, saudara, ketika Musa melewati laut itu yang sudah menjadi kering, yang telah dibelah 2 oleh Tuhan, Musa melewati jalan yang bagus, maka kemudian Firaun mengikuti jalan yang dilewati Musa. Itu memang jalan kuasa Tuhan, namun dia tidak layak di situ. Akhirnya tenggelam di situ. Sedangkan Musa dan bangsa Israel keluar, mereka itu di dasar laut ditenggelamkan Tuhan. Orang yang tidak layak tidak bisa berjalan dalam kuasa Tuhan. Orang yang tidak layak, saudara, akan tenggelam. Ya mati. Ketika dia melihat kuasa Tuhan, dia mati. Namun orang yang layak, dia melihat kuasa Tuhan dan dia menikmati, bukan mati. Kita lihat ayat 4 dan 5. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. 5. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Luar biasa, saudara.
Disebut Tuhan itu pahlawan perang, itu artinya menyelamatkan kita, memberi kemenangan demi kemenangan melalui jalan yaitu kuasa Tuhan, saudara. Tetapi juga musuh kita akan ditenggelamkan, bukan hanya kita diselamatkan, tetapi musuh kita akan dikalahkan. Kita lihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Kalau kita melihat ada dua bagian yang Tuhan berikan, yaitu satu, kemuliaan bagi orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Namun kehancuran bagi musuh-musuh Tuhan sendiri. Saudara, oleh karena itu hari ini, marilah kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Jangan sampai kita berjalan dalam kuasa dunia, apalagi kuasa kegelapan, yaitu mencari mantra, dukun-dukun, dan dunia-dunia gelap. Kita harus kembali kepada terangnya, yaitu Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati dan berjalan dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang memberi kemenangan demi kemenangan. Bahkan Engkau akan menghancurkan musuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan berdoa untuk mereka yang punya masalah persoalan. Mari saudara, engkau yang punya masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah pulih, jadilah kuat. Terimalah pertolongan kasih Tuhan. Biar segala dosa dan kesalahanmu diampuni. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan konseling dan doa, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.